Malam itu jalan raya kota penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan, lampu-lampu neon berkilau, dan suara klakson bersahut-sahutan. Di tepi jalan, seorang wanita cantik bergaun sederhana terlihat limbung, lalu tiba-tiba jatuh terduduk. Rambut panjangnya terurai, wajahnya pucat, dan tangannya bergetar seolah tidak kuat menopang tubuhnya. Orang-orang yang melintas hanya menoleh sebentar, sebagian bahkan menertawakan atau sekadar menggeleng kepala. "Ah, paling juga mabuk," gumam seorang pria yang buru-buru melewati tanpa peduli. Tak ada yang tahu kalau wanita itu bernama Nadia, seorang janda muda yang sebenarnya adalah pemilik perusahaan properti besar di kota itu. Hartanya melimpah, rumah mewah, mobil berjejer di garasi, bahkan banyak lelaki tampan berusaha mendekat demi kekayaannya. Namun, Nadia sudah lelah dengan semua kepura-puraan itu. Baginya, cinta yang tulus adalah sesuatu yang lebih berharga daripada semua perhiasan dan emas yang ia punya. Ia pernah menikah sekali, namun pernikahannya berakhir dengan pahit. Suaminya meninggal setelah berselingkuh dengan wanita lain, meninggalkan luka yang begitu dalam. Sejak saat itu, Nadia bersumpah tidak akan sembarangan percaya pada laki-laki. Malam itu ia sengaja berpura-pura lumpuh. Kursi roda ditinggalkannya di dekat trotoar sebagai alat rekayasa. Ia ingin menguji, adakah di dunia ini lelaki yang benar-benar peduli tanpa melihat siapa dirinya, tanpa tergoda dengan hartanya? Jatuh di jalan raya adalah bagian dari rencananya. Kalau ada yang benar-benar menolong, mungkin dia yang tulus, batinnya sambil menahan tangis kecil. Namun, kenyataannya justru membuat dadanya sesak. Puluhan orang lewat begitu saja, bahkan ada yang hanya memotret dengan ponsel untuk konten media sosial. Astaga, dunia sudah segila ini, pikirnya. Hingga tiba-tiba, sebuah motor berhenti mendadak di dekatnya. Seorang pria berjaket lusuh dengan helm setengah wajah segera menurunkan standar motornya lalu berlari menghampiri. "Mbak!" "Astaga, Mbak jatuh?" "Tenang, saya bantu," ucapnya cemas. Tangan pria itu hangat, kasar karena kerja keras, namun penuh ketulusan ketika meraih bahu Nadia. "Sabar ya, saya angkat pelan-pelan." Pria itu bernama Raka, seorang mekanik bengkel kecil di ujung kota. Hidupnya pas-pasan, gajinya bahkan sering tidak cukup untuk bayar kos. Tapi malam itu ia tidak peduli lagi dengan motornya yang masih menyala, atau dompetnya yang tipis. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana menyelamatkan wanita asing yang tampak kesakitan di depannya. Aku tidak bisa jalan," ucap Nadia pelan, pura-pura gemetar. Raka mengernyit, lalu menunduk menatap kaki Nadia. "Tenang Mbak, jangan dipaksa. Saya antar ke rumah sakit ya," katanya tegas. Namun Nadia menggeleng. Jangan ke rumah sakit. "Aku tidak punya siapa-siapa," jawabnya terbata. Ia ingin menguji lagi, apakah pria itu akan tetap menolong walau seolah dirinya hanyalah wanita tanpa daya dan miskin. Raka terdiam sebentar, lalu menarik napas panjang. "Baik, kalau gitu ikut saya. Saya bawa ke kos dulu, biar aman. Besok baru kita pikirkan bagaimana caranya," ucapnya. Hati Nadia bergetar. Ia tidak menyangka ada orang asing yang begitu cepat percaya dan mau repot menolongnya. Ia bahkan merasa bersalah karena sebenarnya semua ini hanya sandiwara. Namun saat ia melihat tatapan Raka yang tulus, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Sayangnya, di balik semua itu, Nadia tidak tahu bahwa keputusannya berpura-pura lumpuh malam ini akan membawanya ke dalam rangkaian kejadian menegangkan yang mengubah hidupnya selamanya. Raka dengan hati-hati membantu Nadia berdiri, namun tubuh wanita itu tetap limbung seolah benar-benar tak mampu menopang diri. Wajahnya pucat pasi, meski dalam hati Nadia menahan senyum getir karena aktingnya berhasil. Raka lalu memapahnya ke motor bututnya yang terparkir di tepi jalan. "Mbak bisa duduk di belakang? Pegangan erat ya," katanya lembut. Nadia mengangguk pelan, lalu membiarkan tubuhnya bersandar di punggung pria itu. Motor melaju pelan di tengah kerlap-kerlip lampu kota, menuju gang sempit yang gelap. Kos Raka sangat sederhana, bahkan bisa dibilang jauh dari layak. Ruang kecil itu hanya cukup untuk satu ranjang kayu, meja kecil, dan kipas angin tua yang berdecit setiap kali berputar. Namun disitulah Nadia dibaringkan. Raka bergegas mengambil air minum dari botol plastik,
lalu menawarkannya. "Minum dulu, Mbak. Biar agak tenang." Nadia menatap wajah pria itu lama. Matanya jujur, tak ada sedikit pun pandangan curiga. Padahal, siapapun pasti merasa aneh melihat wanita cantik dan anggun jatuh di jalan begitu saja. "Terima kasih, kamu benar-benar orang baik," ucap Nadia pelan. Raka hanya tersenyum kecil sambil mengangkat bahu. "Saya cuma manusia biasa, Mbak. Kalau lihat orang kesusahan, ya bantu semampunya. Dunia ini udah terlalu keras kalau kita cuma mikirin diri sendiri." Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ia hampir ingin membuka jati dirinya yang sebenarnya. Tapi ada rasa takut kalau ternyata setelah tahu dirinya kaya raya, Raka akan berubah seperti laki-laki lain. Hari-hari berikutnya, Nadia tetap melanjutkan aktingnya sebagai wanita lumpuh. Ia berpura-pura tidak bisa berjalan, duduk di sudut kos, kadang pura-pura menangis jika ditanya soal keluarga. Raka, dengan ketulusannya, selalu merawatnya. Ia memasakkan mie instan, mencuci piring, bahkan kadang pulang membawa bubur ayam meski gajinya nyaris habis. Semua itu dilakukan tanpa mengeluh. Nadia terenyuh setiap kali melihatnya sibuk, keringat menetes di dahi namun wajahnya tetap tulus. "Kenapa aku tega membohongi dia?" pikirnya berkali-kali. Namun cobaan besar datang suatu sore. Saat Raka sedang di bengkel, dua orang pria asing mendatangi kosnya. Mereka adalah wartawan infotainment yang sering memburu gosip tentang orang-orang kaya. Rupanya mereka tanpa sengaja melihat Nadia di jalan tempo hari, dan mengenalinya sebagai janda kaya pemilik perusahaan properti. "Hei, bukankah ini Bu Nadia? Kenapa dia di kos sempit begini? Apa pura-pura miskin?" bisik salah satunya sambil memotret diam-diam. Nadia panik, buru-buru menutup wajah dengan kain selimut. "Tolong jangan foto saya," jeritnya. Tapi kamera tetap menyala, kilatan flash memenuhi ruangan. Hatinya berdebar keras. Bagaimana kalau foto itu tersebar? Bagaimana kalau Raka tahu kebohongan besar yang ia sembunyikan? Nadia menahan napas, tangannya gemetar. Untung saja, tiba-tiba Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu melihat dua orang asing itu, ia langsung berdiri tegak. "Hei, kalian siapa? Mau apa di sini?" tanyanya keras. Kedua wartawan itu pura-pura ramah. "Santai Mas, kami cuma mau wawancara. Wanita ini kan janda kaya yang terkenal. Kok bisa tinggal di kos kumuh gini? Pasti ada skandal." Raka langsung naik pitam. "Keluar! Ini kos saya, bukan tempat buat kalian cari berita sampah," teriaknya sambil mendorong mereka ke pintu. Salah satu wartawan melawan, tapi Raka dengan cepat menarik kerah bajunya lalu melemparkannya keluar. "Sekali lagi kalian datang, saya lapor polisi," ancamnya. Dengan wajah kesal, kedua orang itu akhirnya pergi, sambil bersungut-sungut bahwa berita ini pasti akan jadi viral. Nadia terisak, air matanya menetes deras. Ia merasa bersalah karena tanpa sadar telah menyeret Raka ke dalam masalah besar. "Raka, aku bukan seperti yang kamu kira," ucapnya sambil menggenggam tangannya. Namun Raka hanya menghela napas, menatapnya penuh keteguhan. "Siapapun kamu, mau kaya, miskin, atau siapalah, buat saya nggak penting. Yang penting kamu butuh pertolongan, dan saya nggak akan ninggalin kamu." Kalimat itu membuat hati Nadia semakin hancur. Bagaimana bisa pria sejujur ini masih ada di dunia? Namun kebohongannya sudah terlalu dalam. Ia takut kalau kebenaran terbongkar, justru Raka akan membencinya. Malam itu, ketika Raka tertidur pulas di lantai beralas tikar, Nadia tak bisa memejamkan mata. Ia duduk di kursi roda pura-pura itu, menatap wajah Raka yang damai. Dalam hatinya, ia mulai jatuh cinta. Tapi cinta itu bercampur dengan rasa takut dan rasa bersalah. Apalagi, ia sadar kalau ancaman dari luar semakin nyata. Wartawan yang tadi pasti tidak akan diam saja. Dan kalau identitas aslinya terbongkar, segalanya bisa berubah. Di luar, angin malam berhembus kencang. Seolah membawa isyarat bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Nadia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam itu. Keesokan paginya, suasana kos yang biasanya tenang berubah mencekam. Raka yang baru pulang dari bengkel mendapati banyak orang berkerumun di depan gang. Ada wartawan,
Ada tetangga, bahkan beberapa orang yang tampak asing dengan kamera profesional. Mereka sibuk berbisik, menunjuk-nunjuk, dan sebagian berusaha masuk ke kos Raka. "Hei, itu Bu Nadia kan? Janda kaya yang dulu sempat viral karena perusahaannya," suara salah satu dari mereka terdengar jelas. Raka terkejut, menoleh ke arah Nadia yang wajahnya pucat pasi. "Apa maksudnya ini, Mbak?" tanyanya dengan nada bingung. Jantung Nadia berdegup kencang. Inilah saatnya yang paling ia takuti. Kebohongan yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Air matanya meleleh. "Raka, maafkan aku. Aku bukan wanita lumpuh. Aku juga bukan orang miskin. Sebenarnya, aku Nadia, pemilik perusahaan properti. Semua ini hanya sandiwara," katanya terbata-bata. Raka membeku. Matanya menatap dalam, seolah tak percaya dengan yang baru saja ia dengar. "Sandiwara? Jadi semua ini bohong? Kau mempermainkan aku," suaranya rendah, namun penuh luka. Nadia tersungkur, berusaha meraih tangan Raka. "Tidak, aku tidak berniat mempermainkanmu. Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada lelaki yang bisa mencintaiku tanpa peduli harta? Aku sudah terlalu sering disakiti, ditipu, dimanfaatkan. Aku takut semua orang mendekatiku hanya karena kekayaan. Dan kamu berbeda. Kamu tulus." Isak tangisnya pecah, membuat para tetangga ikut berbisik-bisik penuh penasaran. Wartawan di luar pintu sibuk merekam, menjadikan momen itu bahan berita hangat. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaannya campur aduk, antara marah, kecewa, tapi juga tak bisa memungkiri bahwa hatinya memang telah jatuh pada wanita ini. Ia ingat semua malam ketika ia menyiapkan makanan, ketika ia menatap wajah Nadia yang tersenyum samar, ketika ia merasa dirinya dibutuhkan. Apakah semua itu palsu? Atau justru itu semua nyata, meski dibangun di atas kebohongan? Namun masalah tidak berhenti sampai di situ. Dua pria asing kembali datang, kali ini bukan wartawan, melainkan orang suruhan dari kerabat jauh Nadia yang selama ini mengincar hartanya. Mereka berteriak lantang di depan kos, "Nadia, kamu pikir bisa sembunyi? Semua harta warisan itu seharusnya jadi milik keluarga kami. Jangan kira kamu bisa lari." Situasi semakin ricuh. Orang-orang mulai panik, sebagian merekam, sebagian lagi menjauh karena takut ada keributan. Raka yang tadinya masih bingung langsung berdiri di depan pintu, menghadang dua pria itu. "Hei, jangan macam-macam di sini. Ini kos saya, jangan bikin keributan," teriaknya. Salah satu pria mendorong Raka dengan kasar. "Minggir. Kamu cuma tukang bengkel miskin, jangan sok jadi pahlawan." Namun Raka, dengan keberanian yang entah datang dari mana, menahan mereka. Pertengkaran hampir berubah jadi perkelahian, hingga polisi datang karena laporan warga. Nadia melihat semua itu dengan dada sesak. Bagaimana mungkin pria yang baru ia kenal, yang hidupnya sederhana, rela mempertaruhkan diri untuk melindunginya. Saat polisi berhasil mengamankan dua pria itu, Nadia akhirnya berdiri. Kakinya yang sehat ia tunjukkan, tidak lagi berpura-pura lumpuh. Semua orang terkejut, tapi ia tidak peduli. "Aku tidak bisa lagi berbohong. Ya, aku sehat. Ya, aku kaya. Tapi yang kulakukan bukan untuk mempermainkan siapapun. Aku hanya ingin tahu arti cinta sejati." Dan malam itu, di jalan raya, aku menemukannya di sosok pria ini. Ia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, Raka. Aku salah karena berbohong. Tapi perasaanku padamu sungguh nyata. Kau sudah mengajarkanku arti ketulusan. Jika kau membenciku setelah ini, aku rela. Tapi ketahuilah, aku sungguh mencintaimu." Suasana hening. Wartawan masih merekam, tetangga masih berkerumun. Semua menunggu jawaban Raka. Wajah pria itu penuh luka, tapi juga penuh kebingungan. Ia melangkah pelan mendekati Nadia. "Kamu tahu nggak, Mbak, betapa sakit rasanya jadi bahan kebohongan? Aku merasa dipermainkan. Tapi di sisi lain, aku juga tahu kalau aku nggak pernah setulus ini sama siapapun. Aku nggak bisa bohong, aku juga mencintaimu." Air mata Nadia jatuh semakin deras. Namun sebelum ia bisa memeluk Raka, pria itu melanjutkan, "Tapi aku butuh waktu.
Aku harus memastikan kalau perasaan ini bukan cuma karena drama yang kau ciptakan. Kalau kau benar-benar tulus, kau akan sabar menunggu aku bisa menerima semua ini. Nadia mengangguk, bibirnya bergetar. Aku akan menunggu. Seberapapun lamanya, aku akan menunggu. Asal kau percaya, cintaku padamu nyata. Hari-hari berikutnya menjadi masa penuh ujian. Berita tentang janda kaya pura-pura lumpuh demi cinta sejati menjadi viral di media. Banyak yang mencibir, banyak yang menganggap Nadia gila. Tapi ada juga yang memuji keberaniannya mencari ketulusan di dunia yang penuh kepalsuan. Raka sendiri menjauh untuk sementara, fokus pada pekerjaannya, mencoba menata hati. Namun meski jarak memisahkan, ia tak bisa melupakan sosok wanita yang menangis tulus di hadapannya. Beberapa bulan kemudian, di bengkel kecil itu, Raka dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita bergaun sederhana, membawa kantong plastik berisi makanan. Nadia. Kali ini ia datang bukan dengan kursi roda, bukan dengan kebohongan, tapi dengan dirinya yang apa adanya. Ia tersenyum canggung. Aku tidak bawa mobil mewah. Aku tidak bawa perhiasan. Aku hanya bawa hati yang benar-benar mencintaimu. Raka terdiam, menatap lama. Lalu ia tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, mulai hari ini, biarlah aku belajar menerima cintamu, apa adanya. Nadia menutup wajahnya sambil menangis bahagia. Di bengkel sederhana itu, cinta sejati akhirnya menemukan jalannya. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena hati yang sama-sama terluka dan berani menyembuhkan.